Oke, saya mulai ya. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan melaksanakan seminar rancangan aktualisasi Latsar CPNS golongan 3 angkatan 82 kelompok 1 dengan PPSDM Regional Yogyakarta dengan penyaji Mas Antoro Hadi SPD dengan judul Peningkatan Hasil Belajar Siswa di Masa PJJ melalui LKPD Interaktif Live Worksheet tematik pada siswa kelas 6 SD Negeri 2 Jonggrangan, Kabupaten Kulon Progo. Perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan seminar 45 menit dengan alokasi 15 menit paparan, 10 menit pernyataan mentor, 15 menit penguji, dan 5 menit moderator. Untuk selanjutnya kepada Mas Antoro Hadi, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Nani atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Joko Nuryanto SOS MM selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Subarjo SPD selaku mentor. Dan kepada Ibu Nani Widyaningsih MSI selaku host dan moderator pada seminar kali ini. Mohon izin Bapak Ibu untuk share screen ya. Sudah bisa tertampil, Bu? Iya. Baik. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Siswa di Masa PJJ melalui LKPD Interaktif Live Worksheet tematik pada siswa kelas 6 SD Negeri 2 Jonggrangan, Kabupaten Kulon Progo. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Antoro Hadi SPD, ahli pertama guru kelas angkatan 82 kelompok 1, nomor absen 30, unit kerja SD Negeri 2 Jonggrangan, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Di presentasi saya pada seminar kali ini, yaitu yang pertama profil organisasi, kedua deskripsi isu terpilih, ketiga rancangan aktualisasi, dan yang terakhir jadwal pelaksanaan aktualisasi. Untuk yang pertama profil organisasi, berikut profil organisasi SD Negeri 2 Jonggrangan. Untuk visi SD Negeri 2 Jonggrangan yaitu unggul dalam prestasi, iman dan takwa, terampil, berbudi luhur, dan ramah lingkungan. Untuk misi dari SD Negeri 2 Jonggrangan yaitu yang pertama meningkatkan prestasi belajar dalam IMTAK dan IPTEK. Yang kedua menanamkan budi pekerti luhur dan akhlak mulia. Ketiga melaksanakan pembelajaran berbasis karakter bangsa yang diintegrasikan dalam pembelajaran. Yang keempat, mendorong aktivitas, kreativitas, dan inovatif. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran dengan mengimplementasikan kecakapan abad 21. Yang keenam, melaksanakan pembelajaran berbasis informasi dan telekomunikasi. Yang ketujuh, mengembangkan pembelajaran berbasis budaya. Kedelapan, menciptakan kerjasama yang harmonis dengan warga sekolah. Yang kesembilan, melaksanakan pembelajaran berwawasan lingkungan hidup. Dan ke-10, menciptakan lingkungan sebagai pendukung atau sumber belajar yang asri dan lestari. Kemudian untuk tugas pokok SD Negeri 2 Jonggrangan yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah
menyebutkan bahwa sekolah dasar mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dasar program 6 tahun untuk melanjutkan ke sekolah menengah pertama atau yang sederajat. Dalam melaksanakan tugasnya, sekolah dasar menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik, komite sekolah dan atau masyarakat, serta pelaksanaan administrasi. Kemudian untuk nilai-nilai organisasi di SD Negeri 2 Jongrangan, yang pertama integritas, kedua profesional, ketiga inovatif, keempat tanggung jawab, dan kelima keteladanan. Untuk identitas sekolah bisa dilihat di sini bahwa SD Negeri 2 Jongrangan berada di Dusun Beteng, RT 63 RW 16, Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian untuk terkait deskripsi isu yang saya pilih, berikut alur penetapan isunya. Yang pertama yaitu identifikasi isu. Berdasarkan hasil identifikasi isu yang saya lakukan di SD Negeri 2 Jongrangan, ditemukan isu yaitu yang pertama rendahnya kemampuan guru dalam memanfaatkan iptek. Kemudian yang kedua, menurunnya hasil belajar peserta didik di masa PJJ. Ketiga, sarana internet di sekolah kurang mendukung untuk pelaksanaan PJJ menggunakan media virtual conference seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lain jika dilakukan secara bersamaan. Kemudian yang keempat, penjaringan kesehatan untuk peserta didik tidak terlaksana dengan baik. Dan kelima, rendahnya perhatian orang tua terhadap aktivitas belajar siswa di rumah. Kemudian untuk penentuan core isunya, saya menggunakan teknik APKL dan USG. Nah, setelah dianalisis menggunakan APKL dan USG, diperoleh core isu yaitu menurunnya hasil belajar peserta didik di masa PJJ. Ya. Kemudian dari itu rumusan isunya yaitu pembelajaran jarak jauh yang kurang menarik berdampak pada menurunnya hasil belajar siswa. Selanjutnya untuk dampak isu, jika isu tersebut tidak segera teratasi, maka siswa akan menjadi malas untuk belajar. Kemudian hasil belajar siswa menurun. Nomor 3, siswa tidak dapat mencapai kriteria ketuntasan minimum yang sudah ditetapkan. Dan yang keempat, sulit tercapainya salah satu visi sekolah yaitu unggul dalam prestasi. Nah, kemudian selanjutnya isu tersebut setelah dianalisis menggunakan analisis SWOT dengan teknik SO, ditemukan gagasan kreatif dan inovatif yaitu pembuatan LKPD interaktif live worksheet pada pembelajaran tematik dan diterapkan dalam pembelajaran. Kemudian untuk rumusan tahapan kegiatan, itu nanti ada 6 tahapan kegiatan. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan aktualisasi. Baik, berikut untuk penetapan isu prioritas menggunakan teknik USG dan juga APKL. Kemudian untuk alasan pemilihan isu tersebut, yaitu pada hasil evaluasi tema 1 muatan pelajaran IPA dengan KKM 76, dari total 19 siswa kelas 6 hanya 74% siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimum. Pada hasil evaluasi tema kedua, siswa yang mencapai KKM pada muatan pelajaran IPA hanya 63%. Nah, ya. Dari isu tersebut, jika akan berdampak siswa menjadi malas belajar, siswa banyak yang tidak dapat mencapai KKM,
dan sulit tercapainya salah satu visi sekolah, yaitu unggul dalam prestasi. Untuk selanjutnya, rancangan aktualisasi. Nah, untuk rumusan tahapan kegiatan ini secara garis besar, yang pertama adalah konsultasi dan bimbingan bersama mentor. Yang kedua, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Ketiga, pembuatan LKPD interaktif live worksheet. Yang keempat, melakukan pembelajaran menggunakan LKPD interaktif live worksheet. Kemudian yang kelima, melakukan evaluasi penggunaan LKPD interaktif live worksheet dalam PJJ. Dan yang terakhir adalah penyusunan laporan aktualisasi. Untuk matriks rancangan aktualisasi saya, yaitu yang pertama untuk kegiatan konsultasi dan bimbingan bersama mentor, yaitu kepala sekolah. Yang pertama, melakukan diskusi dengan mentor terkait rencana kegiatan aktualisasi. Kemudian mencatat hasil koordinasi sesuai arahan mentor dan masukan dari rekan sejawat. Untuk output-nya, yang pertama yaitu persetujuan dari mentor untuk penetapan judul dan pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Untuk yang kedua yaitu didapatkan hasil diskusi dengan mentor. Kemudian terkaitan dengan substansi mapel aneka, yaitu yang pertama untuk akuntabilitas, berpartisipasi dan bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan. Nasionalisme, yaitu bimbingan dan musyawarah dengan mentor dan rekan sejawat. Untuk etika publik, komunikasi dengan baik dan sopan, serta kerjasama dengan mentor. Kemudian yang keempat, komitmen mutu, memiliki ide baru sebagai inovasi yang bermanfaat, efektif, dan efisien. Kemudian anti korupsi, jujur dalam menyampaikan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, kemudian kontribusi terhadap tupoksi organisasi, salah satunya yaitu mewujudkan visi dari sekolah, yaitu unggul dalam prestasi, terampil, dan berbudi luhur. Dan dalam misi meningkatkan prestasi belajar dalam IMTAK dan IPTEK, serta mendorong aktivitas kreativitas yang inovatif, dan lain-lain. Kemudian untuk penguatan nilai organisasinya, yaitu mewujudkan insan yang berintegritas, profesional, inovatif, tanggung jawab, dan keteladanan. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP tematik. Di sini saya membuat RPP untuk kelas 6, tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, tentang penemu yang mengubah dunia. Di sini nanti pada pembelajaran 1, 2, dan 3. Kemudian tahapan kegiatan yaitu menentukan kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, dan kedua merumuskan tujuan dan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya menyusun langkah-langkah pembelajaran, kemudian membuat lembar kerja peserta didik atau LKPD, dan yang terakhir menyusun soal evaluasi. Baik, untuk outputnya yaitu tersusunnya KIKD, kemudian tersusunnya tujuan dan indikator pencapaian kompetensi, kemudian tersusunnya langkah-langkah pembelajaran, kemudian tersusunnya lembar kerja atau LKPD, dan tersusunnya soal evaluasi. Kemudian keterkaitan substansi mapel aneka, yaitu akuntabilitas, konsisten dalam menyusun RPP, konsisten dengan KI dan KD, serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian dari poin nilai nasionalisme,
tanggung jawab dalam penyusunan RPP dan tanggung jawab terhadap isi yang ditulis. Kemudian terhadap nilai etika publik, disiplin dalam menuliskan referensi. Kemudian dari segi komitmen mutu, memberikan ide dan juga inovasi dalam menyusun RPP. Kemudian dari segi nilai anti korupsi, jujur dalam penyusunan RPP yang dibuat adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain. Mungkin poin-poinnya saja karena waktunya terbatas. Oke, Bu. Untuk selanjutnya, kegiatan yang ketiga yaitu pembuatan LKPD interaktif melalui live worksheet. Ya, jadi tadi setelah dibuat LKPD dalam bentuk Word, kemudian selanjutnya LKPD tersebut dibuat ke PDF. Kemudian untuk selanjutnya diolah menggunakan aplikasi live worksheet untuk dibuat menjadi LKPD yang interaktif. Kemudian untuk tahapan yang keempat yaitu melakukan 3 kali pembelajaran. Nah, di sini sebenarnya fokus saya di pembelajaran PJJ, akan tetapi misalkan digunakan untuk tatap muka juga memungkinkan. Kemudian untuk yang kelima yaitu melakukan evaluasi penggunaan LKPD interaktif live worksheets dalam PJJ. Kemudian yang terakhir, penyusunan laporan aktualisasi. Berikut mungkin untuk tahap-tahapannya, Bapak Ibu. Kemudian untuk terkait dengan jadwal pelaksanaan aktualisasi, berikut jadwalnya. Yang pertama konsultasi bimbingan bersama mentor itu September minggu keempat. Ujian untuk penyusunan RPP juga nanti di September minggu keempat. Pembuatan LKPD nanti di September minggu kelima dan minggu pertama Oktober. Kemudian untuk melakukan pembelajarannya nanti tindakannya itu di bulan Oktober minggu kedua. Sekaligus nanti evaluasi penggunaan LKPD interaktif juga dilakukan di Oktober minggu kedua. Dan untuk selanjutnya dari minggu ketiga sampai dengan tanggal 5 November 2021 nanti dilanjutkan dengan penyusunan laporan aktualisasi. Ya, sepertinya berikut itu tadi Bu, pemaparan untuk rancangan aktualisasi saya. Untuk waktu saya kembalikan kepada Bu Nani selaku moderator. Terima kasih. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian paparan dari Mas Antoro Hadi. Untuk selanjutnya kepada mentor, kami mohon mentor menyampaikan testimoni tentang aktualisasi ini dan apabila ada penguatan apa yang akan Bapak berikan. Kepada mentor Bapak Subarjo SPD, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Ibu Nani Widyaningsih yang saya hormati dan juga kepada Bapak Joko Nuryanto dari BK PPD Kabupaten Magelang yang saya hormati dan juga kepada saudara saya Antoro Hadi yang senantiasa berbahagia. Saya atas nama dari mentor dari Mas Antoro Hadi, pertama saya sampaikan bahwa apa yang menjadi kegiatan aktualisasi dari Mas Antoro Hadi pada saat yang terdahulu sudah merupakan hal yang berawal dari pembahasan dan juga berlandaskan dari EDS sekolahan. Untuk selanjutnya, apa yang menjadi ide gagasan dari Mas Antoro Hadi tentang pembuatan LKPD dengan sistem yang menggunakan berbasis internet itu
merupakan sesuatu yang baru di sekolahan kami, dan juga karena itu merupakan hal yang sangat inovatif, sehingga kami atas nama dari sekolah mendukung dan senantiasa untuk memberikan fasilitas apa yang kami dapat melaksanakan, sehingga nanti apa yang menjadi aktualisasi dari Mas Antoro Hadi itu benar-benar bisa berkelanjutan dan sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan, khususnya di SD Negeri 2 Junggrangan. Sebagai penguat dari saya, bahwa segala hal yang menjadi inspirasi dan juga menjadi ide dari Mas Antoro Hadi, kami sebagai kerabat, sebagai teman, sebagai relasi dari kerja, maka tidak hanya saya, namun semua guru dan semua warga sekolah mendukung sepenuhnya guna tercapai dan terlaksana. Selebih nanti setelah selesai aktualisasi ini benar-benar bisa dimanfaatkan dan bisa diberlakukan di SD Negeri 2 Junggrangan. Hanya demikian Ibu dan Bapak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah segala tutur kata saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pernyataan dan dukungannya Bapak Mentor, Bapak Subarjo SPD. Dan untuk selanjutnya kepada penguji, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Mas Antoro Hadi, nggih. Antoro Hadi dan Bapak Mentor sehubungan dengan rancangan aktualisasi Mas Antoro Hadi dengan judul peningkatan hasil belajar siswa di masa PJJ LKPD. Apa LKPD itu apa sih Bang? Lembar kerja peserta didik. Oh ya, lembar kerja peserta didik interaktif live worksheet ya. Tematik di kelas 6 di SD Negeri 2 Jombang. Pada kesempatan ini mungkin kami mohon penjelasan Mas Antoro Hadi. Tadi disebutkan bahwa tapi ada rancangan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Mas Hadi menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran itu di kolom itu ada buku kegiatannya itu RPP kelas 6 tema 3 sub 5 1 penemu yang mengubah dunia pembelajaran 1 2 dan 3. Ini maksudnya gimana kok kami belum itu dengan langkah-langkahnya Mas Adi nih. Yang pertama. Ya, yang kedua ini nanti outputnya apa? Outputnya apa ini? Outputnya apa? Output daripada aktualisasi apa nanti? Kami mohon penjelasan Mas Antoro Hadi. Kemudian dengan dukungan dari Pak Mentor, mudah-mudahan ya nanti bisa Mas Antoro Hadi ini bisa menciptakan hal-hal yang baik di sekolah tadi. Itu kemudian apakah ada sarana-sarana pendukung? Ya. Kelihatannya di sekolahnya Mas Antoro Hadi itu kan ya sulit jangkauan ya, pastinya sulit jangkauan ya dengan mungkin internet terbatas dan sebagainya ya. Bagaimana Pak? Untuk sekolahnya itu memang ya dalam arti jauh dengan pemukiman ya. Oh, tidak Pak. Tidak ya. Tidak. Oh tidak. Jadi kami mohon bantuan dengan dalam arti tolong jelaskan penyusun rencana pelaksanaan pembelajaran tadi. Kok saya belum itu dengan adanya bukti kegiatannya. Monggo Mas Hadi dulu. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama terkait langkah-langkah pembuatan RPP ya, Pak? Iya. Yeah. Baik, untuk langkah-langkah pembuatan RPP itu Pak nanti
Perlu saya share screen tidak? Nggih? Oke, Monggo, monggo. Silakan. Silakan, monggo, Ya. silakan. sebentar nggih. Kurang apa? Ditambahin nomor. Ditambahin nomor. Tambah 5. Oh, iya. Nomor 55. Ya. Baik, begini Bapak, karena untuk sekolah dasar itu kan menggunakan tematik nih Pak. Jadi dalam satu hari itu membahas satu tema, satu subtema, dan satu pembelajaran. Nah, dalam satu pembelajaran itu nanti terdiri dari beberapa muatan pelajaran. Nah, bisa 2 dan 3 mata pelajaran. Nah, dari situ kita pertama untuk membuat RPP kita mengambil kompetensi inti dan kompetensi dasar yang tersedia pada silabus pembelajaran. Untuk selanjutnya, setelah ditentukan kompetensi intinya apa saja dari mata pelajaran apa saja, kemudian kompetensi dasarnya apa saja, kemudian dilanjutkan dengan merumuskan tujuan pembelajaran dan juga indikator pencapaian kompetensi pembelajaran dari masing-masing kompetensi dasar tadi, Pak. Nah, okay. Kemudian setelah itu nanti dilanjutkan untuk menyusun langkah-langkah pembelajarannya dari awal hingga akhir itu mau seperti apa pembelajarannya, langkah-langkahnya apa saja, kegiatannya apa saja, itu nanti kemudian dibuat dalam lembar kerja peserta didik ini untuk kegiatannya, Pak. Jadi step by step-nya nanti ada pada lembar kerja peserta didik ini. Nanti di situ ada bisa dimasukkan materi, kemudian kegiatannya nanti apa saja itu bisa tertulis di situ. Kemudian setelah dibuat itu, kemudian yang terakhir menyusun soal evaluasi. Jadi setelah nanti siswa melakukan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam LKPD, itu yang terakhir dievaluasi. Jadi, oke. Kemudian untuk nanti pelaksanaannya, Pak, itu nanti jadi saya ada pretest, tindakan, dan post-test. Jadi pertama nanti siswa diberikan pretest, kemudian tindakan selama 3 kali, yaitu 3 pembelajaran tadi. Ya, jadi 1 pembelajaran untuk 1 tindakan. Dan di akhir nanti diakhiri dengan post-test, Pak. Kemudian untuk langkah-langkah itu penerapannya seperti itu, Pak. Kemudian tadi yang kedua terkait dengan output ya, Pak. Ya, outputnya apa, Mas? Oke. Output dari Untuk output tadi diharapkan dengan penerapan LKPD interaktif yang menarik dan menantang bagi peserta didik ini nanti bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik, Pak. Jadi bisa lebih banyak presentasi peserta didik yang mencapai kriteria ketuntasan minimum atau KKM yang sudah ditetapkan. Seperti itu, Bapak. Outputnya itu bentuknya apa? Apakah cuma lembaran atau hasil? Outputnya itu apa? Output. Oh, iya. Baik, Bapak. Untuk LKPD itu lembar kerja peserta lembar didik. Kerja. Oh, lembar kerja. Oh. Yang interaktif live worksheet tadi ya, Pak. Oh ya, jadi outputnya adanya lembar kerja peserta didik ya. Oh gitu. Iya. Terus itu setiap peserta didik satu-satu gimana? Atau jumlahnya berapa? Peserta didiknya berapa? Kelas 6 berapa? Kelas 6 19 siswa, Pak. Nah, jadi ada 19 LKPD ya? Atau bagaimana? Tadi 1 LKPD. Mungkin bisa saya jelaskan begini, Bapak. Jadi di pembelajaran SD itu ada tema dan subtema yang kemudian ingin diterapkan
di Mas Antoro Hadi itu temanya apa, subtemanya apa? Atau mengarah ke ini tematik ya, Tematik. tema tokoh. Jadi yang diterapkan nanti tema tokoh dan penemuan. Penemuan ya. Terus kemudian subtemanya itu adalah penemuan yang mengubah dunia. Ya. Terus apalagi Mas Hadi? Ya, untuk pembelajarannya, pembelajaran ke-1, ke-2, dan pada Oh, buku pembelajarannya 1, 2, dan 3, Bapak. Oh, Sehingga nanti bagaimana tema dan subtema itu di pembelajaran 1, 2, dan 3 itu di live worksheet kan. Di mana dalam live worksheet itu ada apa? Ada ini bentuknya apa ya, Mas? Kalau itu LKPD interaktif berarti apa? Menyampaikan dalam bentuk pembelajaran yang interaktif dan ada evaluasinya, Bapak. Sehingga yang dievaluasi itu adalah subtema di pembelajaran 1, 2, dan 3 bagi 19 siswa ini. Ya. Oke, ya. Ya kan, Mas Hadi ya? Ya, leres Bu Nani. Ya. Oke, Bu, kami agak dong, Ya, jadi nanti yang diukur itu adalah peningkatan hasil belajarnya. Terima kasih Bu Nani. Monggo bisa dilanjut. Pada prinsipnya kami mohon dukungan yang Bapak Kepala Sekolah tadi agar betul-betul memantau rancangan ini, ya rancangan ini. Ngaten Bu Nani, matur nuwun. Jadi hasilnya ya Mas Antoro Hadi, berarti di sini ada live worksheet tematik yang menarik itu dalam berapa live worksheet? 3 Bu, saya membuat 3 live worksheet. 3 live worksheet. Jadi live worksheet ini bentuknya sangat menarik, Bapak. Jadi perubahannya ada di situ, ya. Terus berarti ada berapa evaluasi? 3 Ibu. 3 evaluasi juga. Ya. Coba Mas Hadi bisa menjelaskan bagaimana live worksheet itu? Oh ya, sebentar Ibu. Oke. Jadi live worksheet itu dalam kemasan atau bentuknya apa ya? Dalam kemasan yang menarik gitu. Dalam file. Saya share screen untuk contohnya, Ibu. Ini sekedar contoh nih. Saya belum membuat nggih. Sudah. Video. Sebentar. Oh nggih niki. Ya. Nah, untuk seperti ini, webnya Bapak. seperti ini, Bapak. Nah, sebenarnya kalau ini langsung ke lembar evaluasinya ya. Kalau LKPD itu sebenarnya lebih lengkap lagi. Di sini bisa dimasukkan materi, bisa berupa teks, bisa berupa video YouTube, melalui link juga bisa. Kemudian nanti materi, setelah mempelajari materi bisa mengerjakan step-step dan juga evaluasi seperti ini. Jadi misal, nah seperti ini Pak. Nah, kemudian nanti setelah itu, nanti hasilnya bisa dikirimkan. Nah, setelah dikirimkan nanti akan masuk kepada mailbox gurunya. Jadi hasil belajar dari siswanya nanti akan nampak di situ, Pak. Oke, sebagai bahan untuk itu evaluasinya. Seperti itu, Pak. Iya, terima kasih Mas. Iya, Mas. Ya. Itu inovasinya, Bapak. Jadi bentuk berbeda dan
saya kira akhirnya bagaimana Mas Antoro Hadi ini membuat menarik ya, apalagi bagi siswa kelas 6 ini kan mereka sudah dalam ini ya, sudah mau masuk di tahapan ujian ya, sehingga bagaimana memberi pemahaman yang gampang tetapi komprehensif itu coba dilakukan oleh Mas Antoro Hadi. Ya. Terima kasih Bu Nani, informasinya lebih lengkap sekali lengkap. Jadi inovasi ya nanti yang dilihat adalah kualitas live worksheet-nya. Ya, zaman-zaman kita belum ada Bu Nani ya. Tunggu banget sekarang juga masih baru, Pak. Iya, karena kan zaman-zaman kita zaman software nggak ada itu. Sekarang baru belum pengembangan yang anak-anak kita latih hal yang baik ya dalam rangka menjaga kehidupan bangsa itu. Terima kasih Mas Hadi. Mudah-mudahan aja anak-anak bisa mengikuti dengan baik apa yang diterangkan tadi Mas untuk tadi. Amin. Terima kasih Pak. Makanya Mas Hadi, pertanyaan penguji tadi, apakah sarana pendukungnya itu kuat di dalam pelaksanaan ini? Misalnya anak-anak yang 19 siswa itu bisa mengakses atau tidak? Ya Bu. Nah, terkait dengan hal itu, kebetulan untuk siswa kelas 6 yang berjumlah 19 siswa itu semuanya di rumah sudah bisa mengakses HP Android. Cuma untuk sinyal memang nggak bisa terlalu cepat, nggak terlalu kuat. Jadi kemarin saya juga sudah mencoba untuk live worksheet itu dipakai dengan HP yang spesifikasi rendah, HP Android spesifikasi rendah, dan sinyal yang pokoknya bisa buat browsing itu ternyata mampu Bu. Jadi itu lebih mungkin diterapkan untuk di daerah sini yang pegunungan. Ya, jadi mungkin nanti kalau ada kendala seperti itu, paling tidak dievaluasinya saja, dipusatkan di mana. Kalau sekolah itu bisa sinyalnya itu bisa lebih kuat, ya dilakukan di sekolah. Atau bagaimana? Ya, harus ini paling tidak setelah pembelajaran yang dengan live worksheet itu kan mereka bisa mengakses dalam waktu-waktu yang ada sinyalnya. Tapi begitu evaluasi itu mungkin dilaksanakan secara di klasikal, atau kalau di sekolahnya kuat nggak sinyalnya? Nah itu Bu, kalau untuk dipakai bersama-sama 19 siswa saya juga belum tahu. Coba diantisipasi ya. Coba diantisipasi. Tapi biasanya itu siswa kalau misalkan membutuhkan sinyal yang agak kuat itu biasanya keluar cari sinyal. Oh iya. Berarti menginformasikannya yang kemudian harus ini sehingga mereka siap. Ya, paling tidak dievaluasinya. Karena yang diukur itu adalah peningkatan hasilnya. Sehingga agar hasilnya itu sama-sama, ya, makanya perlu kiat-kiat untuk melakukannya. Bu Nani, terima kasih. Mungkin Bapak Mentor bisa menguatkan. Bu Nani, memang betul untuk radius di kawasan Kulon Progo, ya khususnya itu di sekolahan kami, itu memang untuk jaringan internet baru akhir-akhir ini Bu, hampir bisa menyeluruh ke semua lokasi. Pada saat ini sudah mulai banyak dipasang BTS untuk pemasangan wifi, sehingga hampir dapat
90% itu terjangkau. Oh ya. Kemarin baik. hasil dari kami juga ketemu kepada para wali dari kelas 6, Oh ya. sepertinya tidak ada satupun yang kesulitan atau tidak sanggup untuk nantinya itu dilaksanakan penambahan sistem belajar yang mengasihkan, dengan harapan di sisi lain agar siswa itu tidak asik pada game atau apa, namun nanti bisa diasikkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif ini. Begitu, Ya, Ibu. Pak. ya. Bagaimana membuat asik itu tantangannya ya Pak Antoro Hadi ya. Nggih, Bu. Jadi secara umum dari hasil seminar rancangan aktualisasi ini, Mas Antoro Hadi sudah bisa mengimplementasi di 7 minggu ke depan. Semangat untuk mengatasi persoalan-persoalan, dan tentu Semangat. saja hasilnya dibikin semaksimal mungkin, sebagus mungkin yang bisa dihasilkan. Dan untuk itu kami mohon Bapak Mentor, Bapak Subarjo, SPD untuk pendampingannya selama 7 minggu. Saya kira itu, dan sekali lagi terima kasih juga kepada Bapak penguji atas penguatannya. Untuk selanjutnya silakan Mas Antoro Hadi untuk menyampaikan closing statement. Nah, baik, terima kasih untuk Bapak Nuryanto atas bimbingannya kepada saya, untuk pengarahannya. Juga untuk Bapak Subarjo juga, besok saya masih akan banyak berdiskusi ya Pak. Jadi kita nanti bisa sharing-sharing, mohon bimbingannya. Kemudian untuk Bu Nani juga terima kasih banyak Bu untuk bimbingannya selama ini. Dari saya yang kemarin belum tahu apa-apa tentang aktualisasi, dan sekarang sudah banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Terima kasih banyak. Dan juga mohon doanya Bapak Ibu semua, semoga aktualisasi yang saya laksanakan nanti bisa berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi yang baik bagi SD Negeri 2 Jongrangan. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jika ada salah dan hilaf dalam saya menyampaikan rancangan aktualisasi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, hasil dari penyempurnaan ya rancangan aktualisasi agar bisa dilaksanakan dalam 7 minggu ke depan. Semangat untuk Mas Antoro Hadi dengan hasil yang terbaik yang bisa dihasilkan, dan sekali lagi mohon pendampingan dari Bapak Mentor, Bapak Subarjo SPD, dan terima kasih kepada Bapak Joko Nuryanto atas penyempurnaannya. Saya akhiri seminar rancangan aktualisasi atas nama Mas Antoro Hadi SPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu nanti 7 minggu ke depan Bapak Ibu sekalian. Siap. Sehat selalu. Silakan di stop record dan leave room.